Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian indikator. Indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasikan untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Mata pelajaran satuan pendidikan potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasikan. Dalam mengembangkan indikator perlu mempertimbangkan satu tuntutan kompetensi yang dapat dilihat mulai kata kerja yang digunakan kompetensi dasar. 2. Karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. 3. Potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Sudah? Dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian terdapat dua rumusan indikator, yaitu 1. Indikator pencapaian kompetensi yang dikenal sebagai indikator dan indikator penilaian yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal yang dikenal sebagai indikator soal. Indikator dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan kerja operasional. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua hal, yaitu tingkat kompetensi dan materi yang menjadi media pencapaian kompetensi. Demikian itu penjelasan saya. Kurang dan lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar Muhammad. Saya dari kampus Institut Agama Islam Negeri Ambon, jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membahas tentang fungsi indikator. Adapun fungsi indikator yaitu 1. Pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Indikator yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi, kebutuhan peserta didik serta lingkungan. 2. Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Desain pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar potensi dapat dicapai secara maksimal. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai dengan indikator yang dikembangkan, karena indikator yang dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Indikator yang menuntut kompetensi dominan pada aspek prosedural menunjukkan agar kegiatan pembelajaran dilakukan tidak dengan strategi ekspositori, melainkan lebih tepat dengan strategi discovery. 3. Yaitu pedoman dalam pengembangan bahan ajar. Bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjukkan pencapaian kompetensi peserta didik. Pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai tuntunan indikator sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. 4. Yaitu pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar indikator menjadi pedoman. Dalam merancang, melaksanakan sermateng evaluasi hasil belajar, rantai penilaian memberikan acuan dalam membentukkan bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan indikator. Penilaian harus mengacu pada indikator pencapaian yang dikembangkan sesuai dengan tuntunan SK dan KD. Ya, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan perumusan indikator. Perumusan tujuan indikator perlu karena indikator merupakan penjabaran lebih rinci dari tujuan yang lebih besar, kompetensi dasar atau KD, sehingga bila indikator tercapai, kemungkinan akan tercapai KD akan lebih besar pula.
membantu siswa, guru, evaluator memahami dengan jelas apa-apa yang diharapkan sebagai hasil suatu kegiatan pembelajaran. Membuat siswa, sebab dengan adanya indikator ini siswa dapat mengatur waktu, energi dan pemusatan perhatiannya pada tujuan yang akan dicapai. Membantu guru, sebab dengan adanya tujuan ini akan dapat mengatur kegiatan pembelajarannya, metodenya, strateginya untuk mencapai tujuan tersebut. Evaluator, sebab dengan adanya tujuan ini, evaluator dapat menyusun tes sesuatu dengan apa yang harus dicapai siswa. Indikator merupakan kerangka dari pembelajaran yang guru laksanakan. Indikator merupakan penanda tingkah laku yang harus diperhatikan siswa sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewinta Sriani Panepisina dari Program Studi Pendidikan Matematika YN Ambon. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait pengembangan indikator yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman-teman saya. Dan di sini penjelasan saya yaitu terkait komponen indikator, yang dimana indikator harus mengandung unsur-unsur yang dapat memberikan petunjuk kepada penyusun tes agar ia dapat mengembangkan tes yang benar-benar mengukur perilaku yang terdapat di dalamnya. Adapun 4 unsur yang terdiri dari 1. Audience, yaitu orang yang belajar. 2. Behavior, yaitu perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh orang yang belajar yang setelah selesai proses pembelajarannya dalam belajar tersebut. 3. Condition, yaitu kondisi batasan yang dikenakan kepada siswa atau alat yang digunakan siswa pada saat ia dites, bukan saat ia belajar. Misalnya, 1. Diberikan berbagai rumus. 2. Menggunakan kriteria yang ditetapkan. 3. Dengan memberikan kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Arab. 4. Diberikan kesempatan 3 kali percobaan. 4. Degrade, tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai perilaku ditunjukkan dengan batasan minimal dari penampilan suatu perilaku yang dianggap diterima. Contohnya, 1. Paling sedikit 80% benar. 2. Minimal 90% benar. 3. Dalam waktu paling lambat 2 minggu. 4. Minimal sejauh 3 meter. 5. Minimal setinggi 160 cm. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait mekanisme pengembangan indikator, yang dimana 1. Menganalisis tingkat kompetisi dalam standar kompetisi dan kompetisi dasar. Langkah pertama pengembangan indikator adalah menganalisis tingkat kompetisi dalam SK dan KD. Tingkat kompetisi dapat diklasifikasikan dalam 3 bagian, yaitu tingkat pengetahuan, tingkat proses, dan tingkat penerapan. Kata kerja pada tingkat pengetahuan lebih rendah daripada tingkat proses maupun penerapan. Tingkat penerapan merupakan tuntunan kompetisi, baik yang menyangkut kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Kata-kata operasional yang dijadikan dalam bentuk indikator adalah A. Kognitif meliputi 1. Pengetahuan, yaitu menerjemahkan, menuliskan, menyatakan, mengurutkan, mengidentifikasikan, mendefinisikan, mencocokkan, membernama, memberlebar, dan melukiskan. 2. Pemahaman, yaitu menerjemahkan, mengubah, menggeneralisasikan, menguraikan, melukiskan kembali, merangkum, membedakan, mempertahankan, menyimpulkan, mengemukakan pendapat, dan menjelaskan. 3. Penerapan, yaitu mengoperasikan, menghasilkan, mengatasi, mengubah, menggunakan, menunjukkan, mempersiapkan, dan menghitung. 4. Analisis, yaitu mengoperasikan, menghasilkan, mengatasi, mengubah, menggunakan, menunjukkan, mempersiapkan, dan menghitung. 4. Sintesis, yaitu merancang, merumuskan, mengorganisasikan, menerapkan, memadukan, dan merencanakan. 6. Mengkritisi, yaitu menafsirkan dan memberikan evaluasi. B. Efektif, yaitu penerimaan.
Itu mempercayai, memilih, mengikuti, bertanya, dan mengalokasikan. 2. Menanggapi, yaitu konfirmasi, menjawab, membaca, membantu melaksanakan, melaporkan, dan menampilkan. 3. Penyampaian nilai, yaitu menganalisis, mengundang, melibatkan, mengusulkan, dan melakukan. 4. Pengorganisasian, yaitu memverifikasi, menyusun, menyatukan, menghubungkan, dan mempengaruhi. 5. Karakteristik, yaitu menggunakan nilai-nilai sebagai pandangan mempertahankan nilai-nilai yang sudah diyakini. C. Psikomotorik, yaitu pengamatan, mengamati proses, memberi perhatian pada tahap-tahap sebuah perbuatan, memberi perhatian pada sebuah artikulasi. 2. Peniruan, yaitu melatih, mengubah, membongkar sebuah struktur, membangun kembali sebuah struktur, dan menggunakan sebuah model. 3. Pembiasaan, yaitu membiasakan perilaku yang sudah dibentuknya, mengontrol kebiasaan agar tetap konsisten. 4. Penyesuaian, yaitu penyesuaian model, pengembangan model, menerapkan model. Yang kedua, menganalisis karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Ketiga, menganalisis kebutuhan dan potensi. Keempat, merumuskan indikator. Dalam merumuskan indikator, perlu diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. A. Setiap KD dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. B. Keseluruhan indikator mempunyai tuntunan kompetisi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam SK dan KD. C. Indikator yang dikembangkan harus mengembangkan hierarki kompetisi. D. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetisi dan materi pembelajaran. E. Indikator harus dapat mengakomodir karakteristik mata pelajaran sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. F. Menggunakan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang kelima, mengembangkan indikator penilaian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi selanjutnya ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.